Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mari teman-teman sekalian kita membaca salah satu di antara apa yang Nabi sering baca ketika Nabi bertemu dengan petang hari, yaitu Sayyidul Istighfar, yang kata Rasulullah sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar Allah akan jadikan beliau sebagai penghuni syurganya Allah. Mari kita baca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dicintai Allah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga doa kita selalu sama. Semoga Allah mengizinkan kita tetap istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling mulia kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita semua kelak dibangkitkan dalam barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah, di dalam barisan orang-orang yang sayang kepada Rasulullah, di dalam barisan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah dan tetap berada di atas jalannya Rasulullah sampai nanti kita diwafatkan dan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasanya lancar ya, sehat, berkah. Dan semoga kita menikmati detik demi detik ketika berpuasa sebagaimana Thabit Al-Bunani. Saya mau cerita untuk tema besar kita, Ramadan Vibes atau Ramadan Vibes. Getaran di bulan Ramadan itu beda sama getaran amal soleh di bulan-bulan lainnya. Karena Rasulullah SAW yang telah pernah bersabda, Ramadan ini bulan spesial. Spesialnya Ramadan di mata Allah seperti spesialnya Nabi Yusuf di matanya Nabi Yakub dibanding 11 saudara-saudaranya yang lain. Seperti itulah perumpamaan Ramadan di sisi Allah, sangatlah spesial. Maka vibes-nya Ramadan dibanding vibes-nya bulan-bulan selain Ramadan itu jelas beda. Kehidupan amal soleh yang paling besar itu selalu terjadi di bulan Ramadan. Meskipun kita tahu bulan-bulan lainnya sama berpotensinya buat amal soleh. Salah satunya teman-teman, kisahnya Thabit Al-Bunani. Siapa namanya? Ini seorang ulama. Nama beliau Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba itu disebut hamba kalaulah dia belum memiliki dua perisai terkuatnya. Tidaklah seorang hamba itu dikatakan sebagai seorang hamba sebelum dia punya perisai terkuat, yakni dua perisai. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Ini kata Thabit Al-Bunani, perisainya dua. Yang pertama apa? Sholat, yang kedua puasa. Perisai seorang hamba, sholat dan puasanya. Terus teman-teman yang dirahmati Allah, Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya beliau pernah cerita, suatu ketika Thabit Al-Bunani ini menjelang senja usianya dan sakit parah luar biasa. Ada sahabat Thabit Al-Bunani, nama beliau Al-Mubarak bin Fudalah. Al-Mubarak bin Fudalah diceritakan datang menjenguk Thabit Al-Bunani yang waktu itu lagi sakit parah-parahnya, lagi sakit keras-kerasnya. Lalu kemudian dikatakan sama Al-Mubarak bin Fudalah, sahabatnya Thabit Al-Bunani,
Kata Al-Mubarak bin Fudalah, wahai Sabit, sakitmu sungguh sangat keras. Aku berdoa semoga Allah mengangkat penyakit-penyakitmu. Terus kata Sabit Al-Bunani, beliau sambil menitikan air mata, kata Sabit, aku sedih karena aku tidak bisa menunaikan sholat sebagaimana sehatku. Dan aku sedih karena aku tidak bisa menunaikan puasa sebagaimana ketika sehatku. Allahu Akbar walillahilham. Teman-teman, ini Sabit Al-Bunani lagi sakit keras. Tapi yang diimpikan adalah tentang sholatnya. Yang diimpikan adalah tentang puasanya. Beliau nggak bilang, aduh saya sakit nih, perusahaan saya siapa yang ngurus ya. Aduh saya sakit nih, perniagaan saya siapa yang handle ya. Aduh saya sakit nih, siapa yang nanti bertanggung jawab sama anak-anak saya ya. Aduh saya sakit nih, gimana nanti pergaulan saya, gimana nanti. Tentang dunia nggak kebesit sama sekali. Karena getaran Ramadannya, vibes Ramadannya nggak cuma ada ketika Ramadan, tapi dibawa sepanjang hayatnya Sabit Al-Bunani sampai-sampai jelang wafat Sabit, sakit kerasnya Sabit Al-Bunani bilang, duh sangat disayangkan karena sakit ini saya tidak bisa sholat seperti waktu saya sehat, saya nggak bisa puasa seperti waktu saya sehat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ketahuilah, orang-orang yang Ramadan membawa vibes Ramadannya kepada bulan-bulan selain Ramadan, dia akan diizinkan sama Allah untuk menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba, yang menjadikan setiap denyut nadinya adalah sholat dan puasa, yang menjadikan setiap aliran pemburu darahnya adalah sholat dan puasa. Karena sholat dan puasanya itu udah jadi darah daging seorang hamba, denyut nadinya seorang hamba. Jadi kalau sekarang hari ini teman-teman ngerasa nyaman banget sholat, teman-teman ngerasa nyaman banget puasa, itu ciri-ciri menjadi hamba insya Allah yang terbaik di sisi Allah. Tapi kalau hari ini teman-teman puasa lagi, baru jam 7 lebih 5, kapan ya kita buka? Padahal baru sahur 3 jam yang lalu. Baru sahur 3 jam yang lalu udah lihat jam 7 lebih 5 pagi, 7.15. 7.32, 8 lebih 10, kapan buka puasanya nih? Ini berarti ini belum jadiin puasanya sebagai getaran terbaik ketika Ramadan. Belum dia lagi menjadikan puasanya untuk jadi denyut nadinya dalam hidupnya. Sedangkan vibes Ramadan itu harus kita bawa bukan ketika Ramadan saja, tapi kita bawa sampai 11 bulan lainnya. Teman-teman, kehidupan seorang muslim yang normal itu adalah ketika Ramadan. Normal banget. Kita tuh jadi hamba banget, yang tadinya ngumbar aurat mohon maaf, terus kemudian ketika Ramadan menutup aurat beliau. Yang di luar Ramadan biasanya mohon maaf menggunjing, menggibah, masuk Ramadan dikip. Aduh jangan gibah sekarang deh. Kenapa emangnya? Lagi Ramadan. Lah terus kapan gibahnya? Nanti nunggu buka puasa. Wah ini ngacau juga. Enggak, tapi maksudnya tuh kalau Ramadan itu orang tuh kadang kerem. Teman-teman sedikit banyak mungkin hafal ya, gimana penampilan-penampilan pembawa acara di TV-TV ketika di luar Ramadan. Penampilannya kan sesuka hati mereka. Begitu masuk Ramadan kayak automatically mereka tuh kayak ngondisiin banget. Mereka mengondisikan pakaiannya persis seperti yang Allah firmankan. Ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. Wahai sekalian, wahai para nabi, wahai nabi, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wabanatika, katakan kepada anak perempuanmu, wanisa'il mu'minina, dan katakan kepada semua wanita yang mengaku beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka menjulurkan pakaian mereka ke sekujur tubuh mereka. Tujuannya di penggalan ayatnya itu
ayyu'rafna wala yu'zain, kata Allah. Kenapa sih perempuan harus menutup auratnya dengan baik? Tujuannya dua, ayyu'rafna wala yu'zain, supaya yang pertama mudah dikenali, yang kedua mereka nggak dapat gangguan. Dan ini terjadi mayoritas banyak dipegang sama perempuan-perempuan untuk menutup aurat ketika Ramadan, dan itu nggak apa-apa banget. Makanya teman-teman dirahmati Allah, kalau ada di antara sahabat-sahabat sekalian hari ini qadarullah belum berhijab, saran saya coba dulu deh berhijab. 30 hari aja nggak lama, cukup deh berhijab selama Ramadan dulu. Nanti lama-lama ngerasain nyamannya hijab, siapa tahu nanti istiqomah, ya kan? Coba deh sholat taraweh. Sholat taraweh itu kan sholat malam ya. Sholat malam yang sering kita namakan kalau pada waktu-waktu umum, penamaan umumnya adalah qiyamul lail. Quran surah 17 Al-Isra ayat 79 sampai ayat 81-nya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Hai hamba-hambaku, di antara sekian banyak malam, coba deh bangun. Wa minal laili, ini malam banyak banget. Fatahajjad bihi, bangun untuk sholat tahajud. Tahajud itu asal akar katanya hujud. Hujud itu artinya merebahkan diri walau sejenak, walau sesaat. Jadi kenapa disebut tahajud? Apa bedanya tahajud sama qiyamul lail? Sebenarnya secara global tahajud itu ya bagian dari qiyamul lail. Tapi disebut tahajud karena kita hujud, merebahkan diri kita walaupun sesaat. Maka qiyamul lail identik dengan semua ibadah malam sejak ba'da isya sampai sebelum azan subuh. Tahajud itu lebih spesifik lagi, amal ibadah dalam sholat yang dilakukan dengan rebahan terlebih dahulu atau tidur terlebih dahulu. Ini tahajud. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, coba aja ikut taraweh sehari, 2 hari. Siapa tahu istiqomah nanti sampai lepas daripada Ramadan. Yang belum berhijab, coba dulu pakai hijab sehari, 2 hari. Siapa tahu nanti istiqomah. Yang sekarang rajin bersedekah, cobain deh sedekah sehari, 2 hari. Siapa tahu besok istiqomah. Yang sekarang udah mulai ngejar one day one juice-nya, coba lagi deh baca one day one juice sehari, 2 hari selama Ramadan. Siapa tahu lepas Ramadan istiqomah. Ini vibes-nya Ramadan. Kalau Sabit Al-Bunani bilang denyut nadi seorang hamba adalah puasa dan sholat, maka kita harus mengamini apa yang beliau ucapkan, teman-teman, bahwa benar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nyawa kita itu ada di sabar, terus kemudian sholat. Puasa itu artinya apa? Imsakun. Imsakun artinya menahan. Menahan similiar atau sinonim dengan kata-kata sabr. Karena nyawa kita banget. Di puasa ini kita dilatih sabar untuk jaga lisan, dilatih sabar untuk tidak sembarang ucap, dilatih sabar untuk ngetik, dilatih sabar untuk baca Al-Quran, dilatih sabar untuk bangun subuh, lalu kemudian sahur, di waktu sahur banyak-banyak istighfar sama Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah berfirman dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Ciri-ciri penghuni surga itu adalah wabil asharihum, ketika waktu sahur yastaghfirun, mereka banyak-banyak istighfar. Mereka tuh orang yang kalau sahur nggak menghabiskan waktunya untuk scroll-scroll yang nggak jelas, tidak menghabiskan waktunya untuk menonton tayangan-tayangan yang anfaedah. Tapi mereka ahli surga adalah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka banyak-banyak istighfar sama Allah ketika waktu sahurnya.
Maka sahabat-sahabat, anak-anak muda Wonosobo, jemaah sekalian, hadirin hadirat yang kami cintai karena Allah, pakai waktu sahur kita yastaghfir, untuk banyak-banyak istighfar, untuk banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Rasulullah pernah bilang loh satu ketika, kata Rasulullah SAW, siapa yang dia punya hajat, hal min dhi hajah, sini datang yang punya hajat siapa? Aku kabulkan hajat-hajatnya. Ini Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Hadis apa disebut namanya? Hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hal min dhi hajah, hambaku, Allah sepertiga malam turun. Kamu punya hajat nggak? Kalau punya, minta sama Allah, Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Yang kedua, Nabi bersabda, Allah berfirman, hal min taib, ada nggak di antara kamu yang mau bertobat? Silahkan bertobat sekarang juga nih di waktu sahur. Aku terima semua tobat-tobatmu. Yang ketiga, Nabi bersabda, Allah berfirman, hal min mustaghfir, ada nggak di antara kalian yang hendak memohon ampun dengan banyak-banyak istighfar di waktu sahur ini? Aku ampuni semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat Bukhari, wala ubali, aku nggak peduli. Sebanyak apapun dosamu, aku ampuni asal kamu beristighfar di waktu sahur. Dan aku tidak peduli, kata Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sinyal dari Allah buat kita untuk perbanyak istighfar di waktu sahur. Dan kita kan gak gampang bangun waktu sahur kan, kecuali Ramadan. Karena Ramadan vibes-nya beda. Ramadan vibes sahurnya itu mudah. Apalagi yang punya pasangan, sayang ayo bangun sahur. Yang belum punya pasangan ya jangan ngehalu dulu, tapi insya Allah pelan-pelan, mudah-mudahan nanti segera biiznillah. Kalau Ramadan vibes bangun sahur mudah. Di luar Ramadan effortnya keras. Pas Ramadan mudah bangun sahur. Dan waktu sahur itu kalau teman-teman ketahui, waktu yang kalau seorang hamba berdoa tidak akan pernah ditolak sama Allah. Waktu sahur adalah waktu yang ketika seorang hamba berdoa tidak akan pernah ditolak sama Allah, diterima sama Allah doanya. Makanya Ramadan vibes, kita lagi bahas getaran Ramadan ini gimana jadi denyut nadi kita. Hari ini kalau teman-teman melihat, Masya Allah, Tabarakallah, banyak orang di luar sana bagi-bagiin makanan, bagi-bagiin iftar. Oh ya, bicara tentang iftar, saya mau lurusin sedikit yuk istilah kita, sama kayak muhrim sama mahram. Kalau muhrim artinya orang yang pakai ihram. Mahram orang yang haram untuk dinikahi. Kalau futur sama iftar, yang dimaksudkan buka puasa, futur atau iftar? Ayo, gak apa-apa yuk, cepat salah, cepat benar ya. Untuk buka puasa, futur atau iftar? Iftar. Kenapa kok iftar? Ya itu benar maknanya iftar. Kalau futur apa futur? Futur itu artinya rasa malas untuk beramal soleh. Jadi nanti kalau ada spanduk di belakang nih, kajian jelang futur, berarti artinya kajian jelang rasa malas dalam beribadah. Nah, sebenarnya saya tahu kok, Ustaz, tapi kan maksudnya iya benar, maksudnya baik, maksudnya ya kajian jelang buka puasa. Kita semua paham itu, tapi kita perlu ilmu. Muhrim sama mahram itu kalimat yang similar tapi beda makna yang jauh. Muhrim berihram, mahram haram dinikahi. Iftar sama futur beda. Futur adalah rasa malas untuk beramal salih. Iftar adalah berbuka puasa atau jelang berbuka puasa. Iftar. Maka istilahnya nanti diperbaharui ya. Futur yuk, futur. Ini futur namanya ngajak malas yuk. Futur yuk. Ini namanya ngajak malas. Bukan futur tapi iftar. Atau kita membuka puasakan orang lain. Teman-teman yang dicintai dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda. Ini hadis kabar gembira terutama buat teman-teman muslimah yang lagi halangan gak bisa puasa. Kalau teman-teman muslimah lagi datang tamu spesial sehingga gak bisa puasa, amalkan satu hadis Rasul yang mulia ini. Kata Rasulullah, man fatara sha'iman kana lahu ajr mithlu ajri sha'im la yanqusa min ujuri shaimi syai'. Sesiapa yang membuka puasakan orang lain, maka sungguh dia akan dapat pahala puasa orang tersebut
tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Loh, kalau dia dapat 100 berarti dibagi 2 pahalanya? Enggak. Kalau si fulanah puasa 100, maka beliau dapat 100, kita dapat 100. Lah kalau kita buka puasain 200 orang, berarti kita panen pahala 200 orang yang sedang berpuasa. Allahu Akbar walillahilham. Ustadz, ini kan udah disapu bersih, ada orang yang nyapu bersih untuk buka puasanya, semua disponsori oleh satu pihak misalkan. Gimana kami mau ikut andil? Teman-teman gak usah ragu, tenang aja, ikut andilnya, datang bawa kecap. Nanti tuangin tuh nasinya satu tetes kecap itu ikut andil gak? Ikut andil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Rasulullah toh. Jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Karena Ramadan vibes, ini vibesnya itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan ini orang lebih rajin beramal solih. Di bulan ini orang rebutan. Dan itu jadi pelajaran buat kita. Kalau amal solih, Al-Quran surah 83 ayat ke-26. Surah ke-83 ayat 24 sampai 26-nya. Apa Allah berfirman? Khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surga itu untuk meraihnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Rebutan untuk ngejar surga. Cepet-cepetan untuk ngejar surga. Jangan kalah sama yang lain. Teman-teman, kita masih punya satu kesempatan, besok buka puasa bersama. Kalau teman-teman mau, ayo ambil kesempatan. Itu besok satu pekan lagi berarti ya, Sabtu depan ya? Iya, Sabtu terakhir besok, dan kita insya Allah akan buat seperti vibes kemarin kita lagi ada di Rhapsody. Kita buat kayak ala-ala Madinah, nanti kita makan di sini bareng-bareng, tapi bukan di masjid, di sebelah sana insya Allah biiznillah. Yang sekarang di mana Mas? Buka puasanya? Di sana juga? Apa di sini? Di sini. Kita buka di sini, tapi yang untuk Sabtu besok kita buat digelar seperti Rhapsody kemarin di sana, di aulanya Al-Azkiyah. Alhamdulillah sudah diizinkan oleh kepala sekolah Al-Azkiyah untuk kita pakai buka bersama di sana. Jadi ya besok teman-teman yuk lomba-lomba deh. Kalau teman-teman qadarullah ma syaa fa'al, takut karena terlalu kecil nominalnya, tutup mata, tutup telinga, nggak usah ada rasa takut. Walau hatta 1.000 perak, titip. Saya titip ya 1.000 perak. Buat apa? Buka puasain orang. Nggak apa-apa. Digabungin nanti sama semua teman-teman. Dikeluarkan. Itu pahalanya kita membuka puasakan orang yang banyak, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Muslimin, muslimat, teman-teman, anak-anak muda Kota Wonosobo yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah itu nggak pernah melihat kecilnya amal. Allah itu melihat effort, usaha dan ikhlasnya kamu dalam beramal. Karenanya sering masyhur di telinga kita Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu berbuat baik walaupun kecil, Allah tahu. Allah notice itu. Catatan Allah tuh gak bakal ketelingsut, gak bakal. Catatan Allah atas kebaikan yang kita lakukan dicatat, disempurnakan. Dan catatan Allah atas keburukan yang telah pernah kita lakukan juga akan disempurnakan. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Sesiapa di antara kita yang melakukan perbuatan buruk banyak banget, aw yadhlim nafsah, atau dia zalim sama dirinya sendiri.
Dia berbuat zalim karena banyak dosa yang dilaluinya. Dia berbuat zalim karena banyak lalainya daripada ingat Allahnya. Summa yastaghfirillah. Tapi terus kemudian dia beristighfar kepada Allah. Tapi terus kemudian dia mohon ampun sama Allah. Yajidillah ghafurur rahimah. Maka dia akan dapati Allahnya Ghafur, maha mengampuni, Rahim, lagi sayang banget sama hamba-hambanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, yuk belajar dari kisahnya Thabit Al-Bunani, kisahnya Al-Mubarak bin Fudalah tadi. Denyut nadi seorang hamba itu apa? Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Nikmati puasanya. Kayak kita ketemu sama orang yang selama ini kita cintai dan kita menanti pertemuan itu. Apa rasanya Anda ketemu sama orang yang Anda cintai? Pasti nyaman, pengennya berlama-lama. Gak mungkin Anda ketemu sama orang yang telah Anda harap ingin jumpa dengan beliau, Anda cinta sama beliau, Anda ingin ketemu, udah ya balik dulu ya, gak mungkin. Maka saya menasihati buat diri saya pribadi dan kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau sholat jangan cepat-cepat. Kalau sholat jangan terburu-buru. Nikmati sholatnya. Jangan sampai terlalu terburu-buru sampai terkesan kita seolah tuh nggak mau ketemu sama Allah. Allahu Akbar, balin, amin, tuh yang sering dilatih gitu. Kayak itu kita nggak mau banget ketemu sama Allah. Padahal seorang hamba yang mencintai Tuhannya harusnya dia mencintai pertemuan dengan Rabb-nya. Yang salah satunya adalah dengan sholat. Maka nikmatin tiap sholatnya, nikmatin tiap bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dinikmati kalau sholat tuh. Dinikmati bacaan sholat, diresapin bacaan sholat. Sampai-sampai kita itu ngerasa, ya Allah pertemuan ini hamba enggan berpisah denganmu. Kayak Thabit tadi bilang loh, waktu sakit Thabit Al-Bunani bilang apa? Aku takut aku berpisah dengan nikmatnya sholatku kepada Allah, nikmatnya puasaku kepada Allah. Ketakutannya itu bukan tentang dunia, siapa yang ngurusin perusahaan saya ya? Siapa yang ngurusin dagangan saya ya? Siapa yang nanti handle keluarga saya? Siapa yang nanti saya punya A, punya B, punya C yang akan melanjutkan perjuangan saya? Dia nggak takut sama itu, tapi dia takut kehilangan sholatnya. Dia takut kehilangan momen sama Robnya. Udah jadi vibes banget buat dia. Getarannya itu merasuk. Bukan cuma merasuk, sudah jadi denyut nadi. Mengalir di pembuluh darah. Karena sholat dijadikan sebagai sebuah kesenangan. Karena sholat dijadikan sebagai sebuah penyejuk jiwa. Rasulullah waktu itu capek banget. Capek berdakwah, capek ngurusin umat. Apa yang Rasul bilang? Bilal, tolong dong pijetin. Enggak. Bilal, tolong dong panggil tukang urut saya. Enggak. Wahai Bilal, tolong dong refleksi. Enggak. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, gembirakan aku atau istirahatkanlah aku dengan sholat. Sholat itu happy, sholat itu seneng. Maka kalau ada di antara kita, termasuk buat yang berbicara, kalau sampai kita jadiin sholat sebagai sebuah beban, belum sepenuhnya kita menjadi hamba. Kalau kita jadiin sholat sebagai sebuah tuntutan, belum sepenuhnya kita menjadi hamba. Sholat itu harusnya jadiin kita tempat istirahat. Tempat kalau kayak baterai itu kalau mau habis cepet-cepet ngecas. Sholat itu kayak sebuah charger manusia. Kita itu capek loh teman-teman. Bangun subuh beraktivitas, yang dagang sampai zuhur capek kan. Nanti ngecasnya pas waktu sholat. Nanti asar, zuhur sampai asar capek lagi, ngecasnya pas waktu asar. Asar maghrib capek lagi, ngecasnya pas waktu maghrib. Maghrib sampai subuh, maghrib isya ngecas. Isya subuh ngecas lagi dengan tarawih. Maka ini sebenarnya charger kita. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, cari hatimu di 3 tempat.
Yang pertama, carilah hatimu di masjid. Yang kedua, carilah hatimu di majlis ilmu. Yang ketiga, carilah hatimu saat engkau berkumpul dengan orang-orang salih. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, bila engkau tidak mendapatkan hatimu di 3 tempat yang Ibnu Qayyim katakan, Ibnu Rajab mengatakan, tanya hatimu terbuat dari apa. Sampai-sampai engkau tidak mendapati hatimu ada di 3 tempat yang Ibnu Qayyim katakan tadi. Maka teman-teman dirahmati Allah, yuk hati ini kita recharge kembali. Hati ini kita refresh kembali. Hati ini kita perbaharui. Salah satu charger iman kita tuh ada di bulan mulia ini. Kelas terbaik yang Allah berikan untuk semua muslimin dimanapun beliau berada. Di negara manapun beliau tinggal. Kelas itu bernama Ramadan. Ramadan vibes-nya beda. Ramadan vibes-nya sangatlah unik. Di Ramadan puncaknya untuk kita perbanyak amal saleh. Karena grand final itu di sini. Yang grand final itu pasti nggak banyak. Kalau penyisian banyak pesertanya. Masuk babak grand final sedikit. Kalau teman-teman melihat kemarin penyisian Piala Dunia, banyak orangnya. Tapi nanti masuk grand final cuma 2 klub. Kita pun sama, awal-awal Ramadan gini banyak. Nanti finalnya 10 hari terakhir. Apa kabar kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ada Lailatul Qadar ya Us? Iya. Kapan sih Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun. Lailatul Qadri ada terjadi di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, taharrau lailatul qadri ashrul awakhir min Ramadan, dalam hadis Muslim. Rasul bersabda, cari malam qadar 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Dan saya ulangi teman-teman dirahmati Allah, ini hikmah buat kita yang berbeda mengambil daripada keputusan entah pemerintah hari Ahad kemarin ataupun Muhammadiyah ketika hari Sabtu kemarin memutuskan untuk puasa duluan. Apa hikmahnya? Tahun ini karena perbedaan awal puasa tidak ada malam-malam ganjil. Semua, mohon maaf, tidak ada malam-malam genap. Semuanya malam ganjil. Nggak ada malam-malam genap, semuanya malam ganjil semuanya. Karena 21 nanti untuk yang puasa Sabtu, nanti 22 untuk yang puasa Sabtu adalah 21 yang puasa hari Ahad. Jadi 22-nya menurut yang Sabtu yaitu ganjil menurut yang Ahad. Nanti 23-nya genap menurut yang Ahad itu ganjil menurut yang Sabtu. Jadi semuanya nggak ada yang genap, semuanya ganjil. Sapu bersih, jangan ambil resiko. Saya saran buat diri saya dan kita semuanya, malam 10 terakhir Ramadan jangan ambil resiko. Sapu bersih semuanya. Kalau ada pertanyaan, 10 kolam tersedia di hadapan kita. Hanya 1 kolam yang terisi ikan. Gimana cara dapetin ikan yang satu itu? Sedangkan kita nggak tahu di kolam mana ikan itu berada. Jawabannya adalah pancing 10 kolam. Dari kolam pertama, kedua sampai ke 10, pancing semua, serok semua. Artinya apa? Kalau Allah turunkan hanya 1 malam qadar di 10 terakhir dan kita nggak tahu malam kedua 1 kah, malam kedua 2 kah, malam kedua 3 kah, atau malam keberapakah, maka cara kita mendapatkannya cari semuanya dengan cara laksanakan amal soleh di setiap malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ayat terakhir nih, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatanlah buat mereka yang mendapat malam qadar. Hiya hatta matla'il fajr, sampai waktu fajarnya atau sampai waktu subuh.
Jadi kalau Anda bertanya, sebenarnya waktu malam qadar itu batasannya sampai kapan? Ayat 5 di ayat tadi. Salamun, keselamatanlah untuk kalian. Hiya hatta, sampai matla'il fajr, terbitlah matahari di waktu fajar alias azan subuh. Jadi kalau kita ditanya sampai kapan batasan waktu malam qadar, dari maghrib sampai subuh. Terus subuh sampai sebelum maghrib namanya apa? Hari Ramadan seperti pada umumnya, tapi tetap spesial karena 10 terakhir. Malamnya sampai fajarnya, disitulah malam qadar. Dan ini teman-teman perlu diketahui, kita semua, antum, saya, dan kita akan berjumpa dengan malam qadar. Kita berjumpa nggak sama malam qadar? Berjumpa. Pasti berjumpa nggak kalau hidup? Kalau hidup pasti berjumpa? Pasti berjumpa. Yang jadi pertanyaan, lagi apa ketika malam qadar itu datang? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau ada yang bilang, aduh saya nggak dapat nih malam qadar, ini kalimat yang perlu diperbaharui yuk. Kita tuh bukan nggak dapat, kita tuh semua kalau Allah izinkan hidup, insya Allah semoga Allah jadikan Ramadan terbaik buat kita dunia akhirat. Kalau kita diizinkan hidup sama Allah sampai bulan Syawal besok, kita melewati hari-hari di bulan Ramadan, termasuk 10 terakhir bulan Ramadan, kita pasti jumpa dengan Lailatul Qadar, pasti berjumpa. Tapi yang jadi pertanyaan, kita lagi apa di malam itu? Yang jadi pertanyaan, kita punya amalan apa di malam itu dari maghrib sampai subuh? Punya amalan apa nih? Jangan-jangan di malam itu cuma sekedar tidur. Jangan-jangan di malam itu nggak ada satu amal pun yang kita lakukan. Teman-teman kalau terlalu banyak, ini ada buka puasa, membuka puasakan orang lain, baca Al-Quran, sholat taraweh, ada segala macam amalan-amalan gitu. Kalau teman-teman terlalu bingung milih amalan apa karena terlalu banyaknya, pilih satu di malam itu teman-teman harus lakukan. Pilih satu aja. Bisa istighfar, bisa berzikir. Kalau Rasul ngajarin apa? Dan ini jangan di skip. Kalau ini wajib, kalau bisa ya harus kita amalkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan amalan di malam-malam Ramadan, terutama di 10 hari terakhirnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf. Engkau mencintai memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah dan ampunilah semua kesalahan-kesalahanku ya Allah. Amalkan ini nih. Nanti kalau teman-teman terlalu banyak taraweh, terus ada buka puasain orang, ada sedekah, ada baca Quran. Di malam Ramadan itu teman-teman pengen, kalau banyak kayaknya saya mah ada banyak ini nih pekerjaan, belum lagi teman-teman yang kerja shift malam, perawat, security, atau mungkin ada urusan-urusan kerja, jam malam, driver dan segala macamnya. Gak ada masalah, pilih, kalau saran saya pilih satu amalan yang malam itu teman-teman keluarkan jadi amalan terbaik, amalan andalan untuk 10 terakhir menyapu Lailatul Qadar. Sedekah, ya udah, pada maghrib langsung cari orang untuk sedekah, loss. Pada isya belum sedekah, langsung astagfirullah belum sedekah. Saya nggak ketemu orang nih, yaudah deh, saya ini aja deh. Transfer, simpen nomor rekening yang kira-kira teman-teman mau titipkan ke sana. Ada nomor rekening A, B, C, X, Y, Z, screenshot, simpen, masukin ke galeri, masukin ke grup folder khusus. Simpan nanti malam Ramadan, malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, transfer ke sana. Gelisah kalau pada isya belum sedekah, ya Allah siapa tahu nih malam ini malam-malam qadar ya Allah, saya keluarkan. Kalau punya 2 juta, bagi 200.000, 200.000, 200.000, 200.000. Kenapa dibagi Kenapa nggak satu aja? Kenapa nggak satu aja? Kenapa kok dibagi 10, 200, 200, 200? Kenapa kok nggak satu hari aja? Misalkan ya adalah 25 aja lah, 2 juta langsung jegler. Jawabannya sama seperti memancing 10 kolam itu. Supaya kita dapat Lailatul Qadar. Karena nggak ada satupun yang dapat notifikasi kan? Dapat notifikasi nggak? Halo Mas Fulan, selamat. Notifikasi malaikat. Selamat ya. Anda telah mendapatkan Lailatul Qadar dan sekarang pahala Anda tertop up 1000 bulan lebih. Gak ada. Kalau dapat notifikasi paling ngeri, kita dapat notifikasi malaikat maut. Wah, ini notifikasi paling menyeramkan. Waktu Anda 2 menit lagi, misalkan begitu.
Kita nggak ada tujuannya. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, kenapa amal soleh nggak Allah buka terang-terangan? Kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Tujuannya supaya manusia tidak merasa aman dengan amal solihnya dan dia bersemangat untuk tetap mengejar kebaikan demi kebaikannya. Jadi kita semangat ngejar amal soleh itu, semangat digas terus amal soleh itu tuh, nggak di skip sama dia. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus semangat nih, sapu bersih. Kalau punya 2 juta bagi 200.000, 200.000, 200.000, 200.000. Kalau pas 200.000 itu bertepatan dengan malam-malam Qadar, apa Allah berfirman? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu kualitasnya lebih baik daripada 1000, bukan 1000 bulan ya, catat. Bukan malam Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Allah berfirman khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Kalau teman-teman hitung 1000 bulan aja sudah sama dengan 84 tahun lamanya, apalagi lebih dari 1000 bulan. Dan Allah itu kalau bagi hadiah sama seorang hamba bi ghairi hisab. Allah itu kalau kasih hadiah untuk kepada seorang hamba bi ghairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Kalau Allah mau bagi 2000 bulan dikasih, 10.000 bulan dikasih, 20.000 bulan dikasih. Bahkan kalau Allah mau ngasih 100.000 bulan, bahkan 1 juta bulan, Allah kasih. Kalau 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun jika kita genapkan, apa kabar yang 10.000 bulan? 840 tahun. Apa kabar yang 100.000 bulan? 8.400 tahun. Apa kabar yang 1 juta bulan? Sama seperti kita ibadah 840.000 tahun. Aukam, atau berapa yang kita telah sama-sama 84.000 tahun lamanya. Ada nggak umur kita yang sampai 84.000 tahun? Nggak ada. Umur kita tuh kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalika. Rasul udah wanti-wanti kita, termaktub dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. A'maru ummati, umur umatku itu ma baina sittina wa sab'in, antara 60 tahun dan 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalika, sedikit sekali yang dia bisa melampaui daripada 60 tahun itu. Kalaupun ada, jumlahnya sedikit. Ada nggak di antara jamaah yang umurnya 100 tahun angkat tangan? Ada hadiah handphone? Nggak ada yang 100 tahun berarti. Itu apa buktinya? Buktinya bahwa banyak di antara kita yang kurang bisa memahami bahwasanya bahkan 100 tahun pun umur kita kadang tak sampai. Kita kadang berpulang di bawah 60 sudah berpulang. Lebih dari 60 sedikit jumlahnya dan itu pun bonus. Kadang belum sempat menginjak 80 tahun sudah Allah panggil pulang ke haribaannya Allah. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan ini yuk jadikan tempat kita membooster pahala kita atas ketertinggalan kita, karena terlalu banyak dosa-dosa kita di masa lalunya. Yuk di booster nih. Allah Subhanahu wa taala tuh jadiin bulan ini Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, agar bulan ini menjadikan kalian hamba yang bertakwa. Jaga waktu. Jangan sampai nanti bukber ini menjadikan, atau bukan bukber di tempat lain itu menjadikan teman-teman lalai sama kewajiban teman-teman untuk sholat isya. Karena saking asiknya ngobrol. Kan kita kalau ketemu teman lama nggak mungkin semenit 2 menit kan. Kalau kita ketemu sama teman lama pasti minimal sejam. Apalagi udah bertahun-tahun kita nggak ketemu sama teman lama kita, teman SMP kita, teman SMA kita, teman kampus kita, teman SD, atau mungkin teman TK kita. Kita ngobrolnya lama pasti, gimana perkembangannya apa, anaknya udah berapa, tinggalnya di mana, gimana segala macam, lagi bisnis apa bisnisnya. Kita kan pengen banget tuh ngobrol panjang kali lebar. Sampai-sampai kadangkala kalau kita nggak bisa jaga waktu, Ramadan yang harusnya kita sholat maghrib karena asik ngobrol lewat. Ramadan yang harusnya isya lewat. Dan kadangkala pas kita lagi bukber itu dijadikan ajang untuk pamer pencapaian. Teman-teman harus teman-teman pegang ya, Ramadan itu bulan jaga perasaan.
pamer pencapaian. Kamu gajinya cuma segitu aja. Nih saya udah alhamdulillah nih gajinya angkanya sekian kepala 2 lah atau kepala 3 lah. Saya tuh bisnisnya omsetnya sekian. Kadang pamer pencapaian. Kasihan loh mereka-mereka yang qadarallahu ma syaa fa'al mungkin gajinya di bawah daripada yang kita sudah pamerkan sama dia. Dan jaga lisan juga, jangan sampai Anda melukai orang-orang yang sebenarnya dia pengen banget untuk sholat. Saya kemarin diceritakan teman-teman dirahmati Allah, ada seorang penjaga security, beliau cerita, Ustadz saya tuh sering banget dikata-katain, kalimatnya begini, dibilangin kalimatnya begini, jenengan nih hubbud dunia wae, kerja wae, jaga malam terus, Ramadan tuh setahun sekali, yo masa Anda gak terawih? Ya Allah jamaah jangan sampai begitu ya. Pak security, Pak satpam, driver-driver yang setiap malam bekerja, jangan Anda lupakan, mereka bekerja adalah untuk mencari nafkah. Hukum seorang laki-laki mencari nafkah adalah wajib. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Jangan sampai Anda membesar-besarkan hal yang berpotensi melukai hati orang lain. Orang lain itu pengen sholat tarawih. Ustadz saya pengen banget sholat tarawih. Tapi apa daya Ustadz, memang shift saya shift malam. Jadi saya terbatas gak bisa tarawih. Tapi isya mah saya sholat isya Ustadz. Saya mah pengen banget. Siapa sih yang gak pengen, apalagi ini setahun sekali doang Ustadz. Ramadan datang setahun sekali. Tapi kan saya ini kewajiban cari nafkah buat keluarga. Itu boleh jadi pahalanya lebih besar Allah catat di sisi Allah daripada kita yang terawih tapi dipenuhi dengan kesombongan. Aku terawih nih. Jangan ping aku karena aku sedang di rokaat kedua. Yang komen, Allah gak ada foto hoax, no video hoax. Ini aku lagi ruku. Masya Allah, ngacok banget dah. Teman-teman dirahmati Allah, yuk bareng-bareng yuk. Kita pegang hari demi hari di bulan Ramadan yang episode 10 pertama akan masuk last lapnya. Sekarang hari keberapa? Hari ke-8. Besok ke-9, besok ke-10. Masuk lap kedua, 10 kedua. 10 kedua itu merem, tahu-tahu masuk 10 ketiga, itikaf. 10 ketiga merem, tahu-tahu malam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh kok dua? Dua boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 juga boleh. Yang gak boleh siapa? Yang gak takbiran. Loh ya benar. Rasulullah SAW bersabda, perbanyak takbir ketika malam Syawal. Artinya di malam takbir itu ya kalian diperintahkan untuk perbanyak takbir. 2 boleh, sahabat Rasul yang 2 ada. 3 boleh, sahabat Rasulullah yang 3 yuk ada. Di antaranya Salman Al-Farisi, di antaranya Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas. Jadi jangan ribut terus. Cuma masalah perbedaan fikih kecil ribut aja. Mau 2 takbirnya boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillah. Hilhamd atau ilham? Hilhamd. Mau 3 juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Teman-teman, hari itu akan datang. Cepat kok. Besok tahu-tahu udah Sabtu. Udah Sabtu lagi, buka puasa terakhir sambil nanti kita mohon maaf lahir batin, jelang iktikaf mudah-mudahan hati kita bersih, memaafkan setiap orang yang menyakiti kita, kita masuk memperbaharui setiap amal soleh kita, nanti kita keluar menjadi yang benar-benar fitr. Kata Rasulullah, kawaladathu ummuh dalam hadis. Rasul bersabda seperti baru dilahirkan dari perut ibundanya. Jadi kita ketemu Idul Fitri itu dalam keadaan bersih seperti bayi yang baru terlahir. Kalau teman-teman masih punya orang tua, sambangi orang tuanya.
Kalau teman-teman orang tuanya jauh, video call. Kalau teman-teman qadarullah orang tuanya sudah wafat, sambung silaturahim kepada karib kerabat, sahabat-sahabat dari orang tua kita semasa hidup beliau. Karena pahala menyambung silaturahim kepada sahabat orang tua kita yang sudah wafat, pahalanya sama seperti berbakti kepada orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teman-teman dirahmati Allah, 10 menit lagi insya Allah kita akan berbuka. Waktunya jam 17.43, betul? 17.4 berapa mas? Coba dicek deh, 17.4 berapa kita buka? 17.43 atau 4 berapa? 45 45, 43 atau gimana? Apa ngikutin waktu Papua 2 jam sebelumnya? Jam berapa? Jam berapa coba dicek mas, dicek di aplikasi. 17.4 jadwal sholat maghrib 17.45. Kok di sini 17.43 ya? Ini Wonosobo loh ini. Aplikasinya aplikasi Al-Quran yang ini. 43 lah katakanlah ya. 10 menit lagi teman-teman dirahmati Allah, saya mau kita memaksimalkan Ramadan kita untuk banyak-banyak berdoa di 10 menit terakhir ini. Yang pertama dulu, Rasulullah SAW bersabda, ada doa yang tidak ditolak, ada doa yang tidak ditolak. Kata Rasulullah, as-saim hatta yuftir. Yang tidak ditolak adalah orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua, tidak ditolak doa ketika seseorang itu hadir ke majelis ilmu, karena malaikat itu lata doa ajnihataha riddon li talabil ilm, karena malaikat ridho sama kita sebagai para penuntut ilmu. Yang keberapa lagi? Yang ketiga, di sini ada teman-teman yang safar. Saya melihat ada jamaah dari Banjarnegara, ada jamaah dari kota-kota yang lain, mungkin ada yang dari Kaliwiro, saking jauhnya juga lagi safar ini. Semoga Allah menjadikan doa kita makbul biiznillah. Dan untuk mas-mas yang ada di luar, panitia-panitia, mbak-mbak, tolong mas, mbak, kita berdoa bareng-bareng dulu. Saya minta izin paling 7 menit, nanti setelah kita berdoa baru kita bagi-bagikan makanan, karena kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa ini akan Allah ijabah. Mari kita berdoa khusyuk. Yang ada di luar silakan kondisikan untuk berdoa, niatkan karena Allah Azza wa Jal. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna laka dzakkarin. Allahumma ij'alna laka syakarin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ansuril ikhwana
اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي أويغور وفي روهينيا وفي كل بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا تواب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. Ilahana ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Ya Allah, ini hamba-Mu yang kadang masih bisa ucapannya bernada tinggi di hadapan kedua orang tuanya. Ya Allah, ampuni ya Allah kami. Duhai Allah, ini kami ya Allah yang lalai membersamai berbakti pada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Duhai Allah, izinkan kami menjadi penyejuk hati bagi ayahanda dan ibunda kami. Izinkan kami menemani beliau di waktu senja beliau. Izinkan kami bisa mengirimkan tidaklah banyak ya Allah dari rezeki yang Kau titipkan pada kami untuk kedua orang tua kami, semampu yang bisa kami berikan yang terbaik untuk beliau ya Allah. Duhai Allah, ayahanda kami, ibunda kami ada yang sudah lebih dulu berpulang ke pangkuan-Mu ya Allah. Lapangkan kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikan riyad min riyadil jannah ya Rabb. Jadikan beliau bertempat di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Duhai Allah, ampuni kami yang masih lalai dalam mematuhi semua syariat-syariat-Mu ya Allah. Kadang kami pilih syariat yang enak bagi diri kami dan kami buang jauh-jauh syariat-Mu yang tidak enak menurut kami. Padahal kami tahu itu ya Allah dan kami faham betul ya Allah. Ampuni kami yang masih suka pilih-pilih ini ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah yang masih jauh dari Al-Quran. Maafkan kami yang belum bisa membuka Al-Quran. Maafkan kami yang sudah sesenja ini usianya bahkan masih belum bisa membaca Al-Quran. Dosa apa kami ya Allah sampai tangan ini jauh dari Al-Quran? Dosa apa kami ya Allah sampai lisan ini keluh membaca Al-Quran? Dosa apa kami ya Allah sampai Al-Quran kalam-Mu ya Allah kami sedikit pun tidak bisa membacanya karena terlalu cinta mengejar dunia. Ya Allah, jadikan hidup kami penambah amal salih bagi kami ya Allah, dan jadikan wafatnya kami tempat istirahatnya kami dari berbuat dosa ya Rabb.
Ya Allah, ini hamba-Mu yang miskin datang kepada Engkau zat yang maha kaya. Kayakanlah kami karena iman, kayakan kami karena Al-Quran, kayakan kami dengan harta yang berkah. Duhai Allah, ini hamba-Mu yang hina datang kepada Engkau zat yang maha mulia. Muliakanlah kami karena Al-Quran, muliakanlah kami karena iman. Duhai Allah, ini hamba-Mu yang dungu tak berilmu datang kepada Engkau zat yang maha berilmu. Ya Rabb, berikan kami ilmu ya Allah, ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kami. Duhai Allah, kami hadir bersimpu di hadapan-Mu di bulan yang mulia Ramadan, di waktu yang mulia ketika kami masih dalam keadaan berpuasa dan jelang berbuka bersama orang-orang yang ada di Masjid Fatimah Zahra Al-Azkiyah, bersama sahabat kami tercinta, keluarga kami tersayang. Ya Allah, izinkan kami tidak hanya bersahabat di dunia semata ya Rabb, izinkan kami juga jumpai wajah-wajah indah penuh cinta dan kasih sayang kelak di surga Firdaus-Mu ya Allah. Jadikan kami bertetangga di dunia, bertetangga lagi di surga-Mu ya Allah. Jadikan wajah kami ini memandang kepada wajah baginda Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikan ya Allah tangan yang sering bermaksiat ini Engkau izinkan memasuki dan memetik buah-buah di surga-Mu kelak ya Allah. Izinkan kaki ini yang sering melangkah ke tempat maksiat Engkau izinkan melangkah untuk masuk ke dalam pintu surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu, pantaskan kami menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Duhai Allah, bila ada yang sedang sakit sembuhkanlah, bila ada yang punya hajat kabulkanlah, bila punya masalah rumit uraikanlah, bila beliau belum menikah mudahkan bertemu jodoh yang salih salihah, bila beliau pernah menikah kemudian berpisah beri ganti pasangan yang jauh lebih baik, bila beliau ya Allah sudah menikah lama belum diberi keturunan, karuniai keturunan yang salih salihah, bila istri beliau atau putri-putri beliau sedang hamil mengandung mudahkan persalinannya ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, kami punya cita-cita yang mulia ya Allah. Kami sedang membangun masjid ya Allah, mudahkan, lancarkan, berkahi dan jadikan masjid ini menjadi masjid sumber kebaikan di sekeliling kami yang menebarkan manfaat bagi banyak umat. Ya Allah, hanya kepadamu kami memasrahkan semua urusan-urusan kami, hanya kepadamu tempat kami berharap, hanya kepadamu tempat kami menyerahkan semua hajat-hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Silakan mas-mas, mbak-mbak dibagikan untuk berbukanya. Jadi berbuka kali ini diawali dengan yang gorengan, martabak dan yang lainnya dulu. Lalu kemudian kita sholat maghrib berjamaah. Nanti lepas sholat maghrib baru kemudian kita makan yang berat. Jadi ini makan ringan dulu ya jamaah. Silakan makan ringan dulu. Lalu kemudian nanti kita makan beratnya setelah sholat maghrib. Ayo mas, sari la tutawil. Sari, khalas. Mas yuk dibantu mas sekalian biar sari, biar cepat. Dibantu mbak biar cepat. Teman-teman yang di TikTok, di Instagram, di YouTube, bila mana ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, teman-teman bisa tap link di bio ya. Sebut nama, asal kota, asal negara, insya Allah nanti bisa bergabung di grup WhatsApp kajian saya, gratis. Barakallahu fiik. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbuka, silakan berbuka. Jangan lupa baca doa yang Allahumma lakasumtu, silahkan. Yang zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr, insyaallah juga dipersilakan. Fadhol.
Sama, tolong nanti disimpan sampahnya masing-masing ya jamaah. Mohon sampahnya disimpan di tas masing-masing atau nanti bisa dikumpulkan di luar. Sampahnya bisa dikumpulkan di luar. Barakallah. Dan kita masih ada buka dan teraweh satu pekan depan, Sabtu depan. Besok akan super spesial insya Allah, mulai dari makanannya super spesial, minumannya, es buahnya, santapan berbukanya super spesial, karena besok adalah buka puasa dan kajian terakhir kita sebelum Idul Fitri. Nanti kajian akan kita mulai plus 2 pekan setelah Idul Fitri atau H plus 3 pekan setelah Idul Fitri. Jadi besok masih ada satu Sabtu lagi kita bukber, ajak keluarga tercinta ya jamaah. Barakallah.
Tes, tes. Jamaah sekalian, silakan habis ini yang belum punya wudhu ambil wudhu di bawah, lalu wudhu, terus kita sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita makan berat, insya Allah menunya spesial dari Pak Endan dan Bu Endan, biiznillah. Lalu nanti selesai langsung kita kondisikan untuk tarawih. Jadi nanti kita akan lanjut tarawih bersama 4-4-3 atau 11 rakaat. Barakallahu fikum. Silahkan. Yang perempuan turunnya dari bawah sini ya jamaah. Yang perempuan turunnya dari pintu sebelah sini, yang laki-laki turun dari sebelah sana. Silahkan. Barakallah. Tolong sampahnya dimasukin ke tas masing-masing ya jamaah. Mohon dikondisikan sampahnya. Ingat botolnya tadi, botol siapa? Dibawa botol minumnya. Botol minumnya silakan dibawa. Sampahnya dikondisikan, bisa dimasukin ke dalam tas masing-masing atau dikumpulkan ke panitia. Mas, beli ini enggak? Apa? Plastik gede banget itu? Oh belum beli. Besok diingetin ya, plastik gede. Plastik gede, jazakumullah.